Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4421. Aku tidak hanya akan menjagamu dengan baik, tapi aku akan melakukan yang terbaik untuk memberimu seluruh dunia. Mandy, maukah kau berjanji padaku? Bahkan jika kamu tidak bisa menikah denganku, tolong jadilah aku pacarmu. Oke, pada saat ini, ekspresi tulus Danilo Hoffman, ditambah dengan wajahnya yang diperbaiki di rumah sakit operasi plastik, membuatnya terlihat penuh kasih sayang, seperti pahlawan film dan drama televisi. Namun, Mandy Zimmer sedikit mengernyit saat ini, tampak terkejut, seolah-olah dia tidak bisa membayangkan mengapa pasangan yang dia hargai ini tiba-tiba datang ke sini. Setelah suasana hening sejenak, Mandy Zimmer menghela nafas dan berkata, "Danilo Hoffman, maafkan aku menghargai kebaikanmu. Tapi saya hanya memiliki Harvey York di hati saya. Dan saya tidak punya perasaan untuk orang lain. Saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda hari ini. Aku akan menemukan cara untuk memberimu lebih banyak manfaat dalam kerjasama. Dan aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita. Adapun kamu menyelamatkanku dari Uber Quevedo. Aku juga sangat berterima kasih. Tapi rasa syukur dan kasih sayang adalah dua hal yang berbeda. Jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti akan membalas Anda." Setelah mengatakan ini, Mandy Zimmer mengambil napas dalam-dalam. Dia berkata, "Untuk masalah emosional, Anda tidak bisa memaksanya." Melon yang keras kepala tidak manis. Mendengar kata-kata Mandy Zimmer, rasa dingin melintas di mata Danilo Hoffman. Dalam mengejar Mandy Zimmer, selain membalas dendam pada Harvey York, dia juga menghargai sumber daya keluarga Jin di Mordu di belakang Mandy Zimmer. Itu sebabnya Danilo Hoffman, yang selalu hanya tahu betapa kerasnya penguasa, akan berpura-pura sopan akhir-akhir ini. Bahkan, di dalam hatinya, dia ingin menidurkan Mandy Zimmer di tempat tidur berkali-kali. Pada saat ini, Danilo Hoffman, yang secara resmi ditolak, memiliki ekspresi suram di wajahnya. Dia berdiri tiba-tiba dan hendak mendorong Mandy Zimmer ke tempat tidur. Lagi pula, dalam kesadaran Danilo Hoffman, begitu Mandy Zimmer kehilangan kepolosannya, tidak ada cara lain selain menerima nasibnya. Ini bukan hanya kesempatan bagus baginya untuk naik ke posisi itu, tapi juga kesempatan untuk membalas penolakan Harvey York. Maka pada saat ini, ada sentuhan keserakahan di mata Danilo Hoffman yang membuat jantung Mandy Zimmer berdebar. "Danilo Hoffman, jangan terlalu bersemangat. Aku bisa mengambil sahabatku." Sebelum Mandy Zimmer selesai berbicara, pada saat ini, Danilo Hoffman menukik. Mandy Zimmer merunduk tanpa sadar, terhuyung ke satu sisi, dan berkata dengan lembut, "Danilo Hoffman, jangan lakukan ini. Kita adalah teman. Jika kamu melakukan ini, kita mungkin tidak perlu berteman. Jika itu orang lain, Mandy Zimmer akan ditampar oleh Mandy Zimmer saat ini." Namun mengingat Danilo Hoffman menyelamatkan nyawanya dari Uber Quevedo, Mandy Zimmer tidak tega melakukannya. Melihat bahwa Mandy Zimmer masih menjaga perasaannya sendiri saat ini, mata Danilo Hoffman berbinar, dan dia menyadari bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk membuat Mandy Zimmer mau memeluknya. Meski keren untuk dipaksakan, tapi membiarkan Mandy Zimmer mengikutinya dengan rela, itulah pembunuh hati yang sebenarnya, dan bisa membuat Harvey York menangis kesakitan. Jadi pada saat ini, Danilo Hoffman dengan cepat menjadi tenang, dan kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan mendapatkan kembali kelembutannya. "Mandy, maafkan aku.
Aku hanya impulsif. Ini hanya bisa disalahkan karena kamu terlalu cantik. Jadi aku tidak bisa mengendalikan diriku untuk sementara waktu. Kamu beri aku kesempatan. Maafkan aku karena tidak bisa membantu diriku sendiri. Bang, tepat ketika Danilo Hoffman sedang mempersiapkan pembayaran penuh kasih sayang, pintu di belakangnya ditendang terbuka. Bab 4422. Dengan suara keras, saya melihat Harvey York masuk dengan ekspresi acuh tak acuh, dan berkata dengan dingin, "Danilo Hoffman, tahukah Anda bahwa Anda dapat dengan mudah dipukuli sampai mati jika Anda mengatakan hal seperti itu di depan suami orang lain?" Ya, Harvey York. Jangan. Melihat Harvey York muncul, Mandy Zimmer tertegun sejenak, dan kemudian berbicara tanpa sadar. Dia takut Harvey York akan memukul penyelamatnya secara impulsif. Melihat ekspresi khawatir Mandy Zimmer, mata Harvey York tertuju pada Danilo Hoffman. Lalu berkata dengan dingin, "Demi Mandy tidak terluka dengan cara apapun, aku tidak akan memindahkanmu hari ini. Tapi tidak akan ada waktu berikutnya. Tidak lain kali." Danilo Hoffman tidak memiliki rasa takut karena kata-kata Harvey York. Seolah-olah dia yakin bahwa Harvey York tidak akan berani menyentuhnya di tempat ini. Dia berjalan ke Harvey York, melihat ke atas dan ke bawah. Dan kemudian hanya menggunakan dua dari mereka bisa mendengar suara itu. Dan berkata dengan dingin, "York, bukankah kamu sangat terseret di kapal pesiar? Kenapa kamu tidak berani menyentuhku ketika aku ingin memaksa istrimu? Apakah kamu takut memindahkan aku? Istrimu memiliki belas kasihan untukku. Dan kemudian dia tidak bisa tidak jatuh cinta padaku. Jangan khawatir, aku pasti akan melakukannya. Aku tidak hanya akan tidur dengan istrimu, tetapi juga membuatnya rela mengikutiku. Ketika saatnya tiba, aku akan membuatmu mengerti apa artinya membunuh orang." Karena itu, Danilo Hoffman, yang memiliki wajah provokatif, mundur selangkah dan berkata dengan keras, "Harvey York, bantu aku menjaga Mandy dengan baik sampai aku menikah. Hari itu untuknya. Jika sesuatu terjadi padanya, aku satu-satunya yang bertanya padamu." Retakan. Harvey York tidak terbiasa dengan Danilo Hoffman yang arogan, tetapi melangkah maju dan menamparnya ke tanah dengan tamparan. "Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani menyentuhmu? Kapan giliran istriku yang peduli padamu?" Danilo Hoffman bingung dengan tamparan ini. Dia tidak pernah menyangka kalau Harvey York benar-benar berani berada di depan Mandy Zimmer, menghadapi diri sendiri. Pada saat ini, Danilo Hoffman terhuyung-huyung berdiri, menutupi wajahnya dan berteriak dengan keras, "Mandy milikku, kamu ditakdirkan untuk tidak dapat mengubah ini. Jangan pikir kamu bisa mengubah cintaku dengan memukulku. Hati Mandy, bahkan jika kamu membunuhku, aku masih mencintainya." Jelas, Danilo Hoffman tahu betul apa artinya menanggung penghinaan dan beban. Dan bahkan dalam situasi seperti itu, dia tidak langsung berurusan dengan Harvey York. Selain mengetahui bahwa dia bukan lawan, dia ingin mendapatkan simpati Mandy Zimmer. Tamparan. Harvey York tidak berbicara omong kosong, tetapi menamparkan Danilo Hoffman lagi dengan backhand-nya. Danilo Hoffman terbang dengan suara wowdot dan menabrak meja kopi, menyebabkan kekacauan di lapangan. Mandy Zimmer melihat adegan ini. Meskipun dia tahu bahwa Harvey York marah dan Danilo Hoffman baru saja berani bersikap keras pada dirinya sendiri, tetapi dia juga takut Harvey York akan menyebabkan kematian. Jadi dia buru-buru datang dan meraih tangan Harvey York dan berkata, "Harvey York, jangan berkelahi lagi. Jika kamu terluka, kamu akan berada dalam masalah." Keluarga Hoffman adalah salah satu dari 10 keluarga teratas, jadi tidak mudah untuk dipusingkan. Harvey York berkata dengan senyum tipis, "Tidak apa-apa. Ini hanya 10 keluarga teratas.
Mandy Zimmer tampak rumit. Dan setelah beberapa saat, dia berbisik, Harvey York, beri aku wajah. Meskipun Danilo Hoffman melakukan ini dengan sangat salah, bagaimanapun juga dia menyelamatkanku. Jika bukan karena dia, aku pasti sudah dibunuh oleh Hubert Quevedo. Dikotori. Harvey York tertawa ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia melihat ke atas dan ke bawah pada Danilo Hoffman. Dan bercanda, Danilo Hoffman, wajahmu benar-benar lebih tebal dari tembok kota. Bab 4423. Berderak. Pada saat ini, pintu bangsal didorong terbuka lagi. Simon Zimmer, Lilian Yates dan Nana Hoffman tampil bersama. Dan di belakang mereka, ada Lina Pena dengan 2 tas di tangannya. Namun saat melihat Harvey York, ekspresi Lina Pena menjadi sedikit aneh dan canggung. Melihat situasi yang semrawut di lapangan, Nana Hoffman yang pertama bereaksi. Dia bergegas berteriak, membantu Danilo Hoffman berdiri, dan berteriak pada Harvey York lagi dan lagi, York, apa maksudmu? Kakak hanya di sini untuk mengunjungi Mandy, jadi kamu bisa mengalahkannya. Bahkan jika kamu suka cemburu, kamu tidak bisa seperti ini. Jangan bilang kamu sudah bercerai dari Mandy sekarang. Bahkan jika kamu masih menantu, kamu tidak berhak cemburu. Kamu sangat baik sekarang. Mengapa kamu tidak pergi untuk menyelamatkan Mandy malam itu? Apakah kamu pergi dan mengalahkan Hubert Quevedo? Lilian Yates juga mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, Harvey York, apa yang ingin kamu lakukan? Bukankah aku mengatakannya, kecuali jika kamu menjadikan Mandy kepala keluarga Jin di Mordu. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu menikah lagi. Kualifikasi apa yang ada agar orang-orang yang kita sapu keluar dari rumah muncul di sini? Yang paling penting adalah, beraninya kamu melakukan sesuatu pada penyelamat Mandy. Kamu sekarat. Simon Zimmer juga membenci besi. Dia mendengus dingin saat ini, melihat ekspresi Harvey York yang penuh dengan rasa jijik. Mandy Zimmer buru-buru merapikan semuanya. Bu, Harvey York tidak bersungguh-sungguh. Juga, dia tidak tahu tentang klub kerajaan. Jika dia tahu, bagaimana jika di dunia ini? Lilian Yates tampak kesal. Jika Danilo Hoffman tidak menyelamatkanmu, betapa menyedihkannya akhirmu sekarang. Tahukah kamu? Kamu benar-benar menyaksikan sampah ini mengalahkan penyelamatmu. Aku benar-benar menyerahkanmu untuk apa-apa. Sedikit aku bahkan tidak tahu bagaimana menulis kata syukur. Danilo Hoffman menutupi wajahnya saat ini dan berkata, Bibi, semuanya sudah berakhir. Tidak perlu membicarakannya. Selama Mandy bahagia, aku bisa melakukannya. Kamu bisa. Tatapan acuh tak acuh Harvey York jatuh pada Danilo Hoffman. Dia sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Danilo Hoffman, Anda ingin memberitahu semua orang bahwa Anda menyelamatkan Mandy di Royal Club. Apakah Anda menghapus Hubert Quevedo? Sebelum Danilo Hoffman berbicara, Lilian Yates berkata dengan marah, Harvey York, apakah kamu punya rasa malu? Bukan Danilo Hoffman yang menyelamatkan orang. Tapi mungkinkah kamu sia-sia? Apakah kamu akan kehilangan akal sehat dan melemparkan dirimu ke rumah? Harvey York berkata dengan ringan. Akulah yang menyelamatkan orang. Tidak ada keraguan tentang itu. Anda, Simon Zimmer mendengus. Harvey York. Yang terbaik adalah memperhatikan beberapa bukti ketika Anda berbicara. Jika Anda mengatakan sesuatu, Anda tidak dapat menariknya kembali. Mandy Zimmer juga meraih tangan Harvey York dan berbisik. Harvey York, lupakan saja. Biarkan masalah ini berlalu. Ayo, jangan membicarakan ini di masa depan. Saya akan berhati-hati ketika berbicara tentang bisnis di masa depan. Melihat sikap tenang Mandy Zimmer, Nana Hoffman mencibir. Lihat wajah Mandy.
Kita tidak akan membicarakan Royal Club. Kalau tidak, saya pasti akan memberitahu Anda apa artinya menemukan bor jahitan tanah. Mendengar kata-kata Mandy Zimmer, Danilo Hoffman menatap Harvey York dengan penuh arti pada saat itu, dan matanya penuh keceriaan. Bab 4424. Harvey York. Demi Mandy, aku tidak akan menyalahkanmu. Tapi aku memperingatkanmu. Jangan berikan wajahmu. Lakukan apa saja hanya untuk cemburu. Ada ekspresi ketidakpedulian di wajah Lilian Yates. Tidak peduli seberapa berbakatnya kamu. Bagaimana kamu masih bisa memiliki Danilo Hoffman dari keluarga Jinling? Sudah kubilang. Aku minta maaf kepada Danilo Hoffman sekarang. Dan masalah ini selesai. Kalau tidak, jangan muncul di depan kita di masa depan. Simon Zimmer juga berkata dengan dingin. Harvey York, kami telah memberi Anda wajah yang cukup. Anda harus tahu bagaimana menghargainya. Harvey York terlalu malas untuk menanggapi kedua pasangan itu. Tetapi hanya melihat Mandy Zimmer meliriknya dan berkata, kamu juga percaya bahwa Danilo Hoffman memiliki kemampuan untuk menyelamatkanmu. Apakah dia sangat tidak berguna? Mandy Zimmer sedikit ragu. Meskipun dia mengatakan secara rasional bahwa dengan kemampuan Harvey York, mudah untuk menyelamatkannya. Tapi masalahnya adalah, fakta dan bukti dari kejadian ini semua ada di sana. Dan keinginan Harvey York untuk merebut pujian mungkin tidak sesederhana mengatakannya. Melihat ekspresi Mandy Zimmer, Harvey York tahu bahwa dia juga dibutakan oleh Danilo Hoffman. Pada saat ini, dia tidak berbicara omong kosong, tetapi berkata dengan ringan, Lina Pena, masuk. Lina Pena hanya mengikuti Lilian Yates dan yang lainnya. Hanya setelah melihat Harvey York, tidak pernah berani masuk. Mendengar suara Harvey York, ekspresi Lina Pena sedikit meronta dan aneh. Tapi dia akhirnya memberanikan diri dan berjalan ke bangsal. Berbisik, Tuan Muda York. Lina Pena, kamu datang tepat. Nana Hoffman pergi sekarang ketika dia tiba di sisi Lina Pena. Dia memiliki gerakan melindunginya di belakangnya. Sekarang datang dan beritahu semua orang di depan semua orang. Apakah kakakku mati-matian berusaha menyelamatkan Mandy dari Hubert Quevedo malam itu? Kamu menelepon Harvey York, tetapi dia tidak menjawab. Dan kemudian kamu harus meminta bantuan saudaraku. Hasilnya, kakakku meletakkan semuanya dan muncul. Dan sang pahlawan menyelamatkan kecantikannya. Katakan, Lina Pena. Ceritakan semuanya. Karena itu, Nana Hoffman memandang Harvey York dengan ekspresi provokatif di wajahnya. Lilian Yates juga menatap Lina Pena dan berkata dengan dingin. Lina Pena, kamu hanya perlu realistis. Ceritakan semuanya. Dan aku akan mendukungmu dalam segala hal. Dan mendengar ini, Mandy Zimmer menarik tangan Harvey York. Karena takut ditampar wajahnya. Harvey York hanya melihat Lina Pena saat ini. Dan berkata dengan dingin, Lina Pena, katakan. Jelaskan. Kelopak mata Lina Pena melonjak. Tetapi pada akhirnya, dia menggigit giginya dan berbisik. Malam itu, masuk ke The Royal Club menyelamatkan orang. Ya, Danilo Hoffman. Danilo Hoffmanlah yang menyelamatkan Mes Zimmer. Aku menelepon Master York dulu. Tapi dia tidak menjawab. Omong-omong. Lina Pena hanya mengangkat kepalanya dan menyentuh garis pandang Harvey York. Dia mundur setengah langkah seperti tikus yang ketakutan. Dengan ekspresi ketakutan dan kerumitan. Seluruh tempat terdiam sesaat. Danilo Hoffman dan Nana Hoffman memandang Harvey York dengan ekspresi penuh arti. Dan mata mereka penuh keceriaan dan keceriaan. Mandy Zimmer menghela nafas. Jelas dia mencoba yang terbaik untuk melindungi wajah Harvey York. Tetapi pada akhirnya menjadi seperti ini. Lilian Yates dan Simon Zimmer memandang Harvey York dengan jijik. Mereka merasa bahwa orang ini tidak tahu malu.
untuk menikahi kembali putri mereka. Mereka bisa mengatakan sesuatu yang tidak tahu malu. Di sisi lain, meskipun Harvey York sedikit terkejut saat ini, dia tidak marah. Dia melangkah maju, melirik Lina Pena dari atas ke bawah, lalu tersenyum dan berkata, "Saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda benar-benar belajar membalikkan hitam dan putih." Bab 4425. Wajah Lina Pena pucat. Dan pada saat ini, dia terus melangkah mundur, bersandar ke dinding. Tetapi dia mengertakkan gigi dan tidak mengatakan apa-apa. "Namun, aku tidak menyalahkanmu karena melakukan ini. Malam itu kamu mengambil banyak untuk Mandy. Kamu dipukuli. Dan kamu hampir dibawa pergi karena kesalahanku. Kamu menderita kemalangan. Jadi aku memaafkanmu atas apa yang kamu lakukan. Hanya saja setelah kejadian ini, Mandy dan aku tidak berutang apapun padamu. Saya percaya bahwa apa yang diberikan Hoffman bersaudara kepada Anda seharusnya sudah cukup." Harvey York berkata ringan. Meskipun tidak marah, juga tidak menegur. Tetapi setiap kata menghantam tempat sakit Lina Pena, membuat wajahnya yang cantik pucat dan ekspresinya sangat sedih. Danilo Hoffman di sebelahnya melihat Lina Pena akan pingsan. Jadi dia mengedipkan mata pada Nana Hoffman. Nana Hoffman melangkah maju dan memarahi Harvey York. "Nama keluarga adalah York. Jangan bingung hitam dan putih di sini." Dan audio visual berlumpur. Lina Pena adalah salah satu pihak yang terlibat. Dia telah menjelaskan bahwa saudaraku adalah pahlawan yang menyelamatkan keindahan orang. Karena kamu tidak bisa melindungi Mandy, maka biarkan orang seperti kakakku melindunginya. Lilian Yates mencibir pada saat ini. "Harvey York, aku benar-benar bisa melihat wajahmu lagi. Ini adalah kebenaran yang kamu inginkan. Aku pernah salah mengira bahwa kamu benar-benar mampu. Sepertinya pendapatku benar. Jika kamu benar-benar mampu, kamu tidak akan datang ke rumah kami untuk menjadi menantu dari pintu ke pintu." Mandy Zimmer sedikit mengernyit saat ini. Dia melihat ada yang tidak beres dengan Lina Pena. Tapi penyamaran Danilo Hoffman terlalu bagus akhir-akhir ini. Dia tidak percaya Danilo Hoffman akan membeli Lina Pena untuk mendapatkan pujian. Tepat ketika Mandy Zimmer hendak melanjutkan pertanyaannya, Danilo Hoffman yang berada di sampingnya tiba-tiba mencibir dan melangkah maju. "Mandy, ada satu hal lagi yang lupa kukatakan padamu. Aku tidak sengaja mengambil beberapa foto hari itu. Aku tidak ingin mengambilnya dan merusak hubunganmu dengan Harvey York. Tapi melihat betapa tak tahu malunya dia, aku pikir kamu harus meninggalkannya sepenuhnya. Ini adalah pilihan yang paling tepat." Dia mengeluarkan sebuah foto dari sakunya dan menghancurkannya di atas meja kopi. Dalam foto tersebut, ada gambar ambigu Harvey York dan Alexa Joyner berdiri berdampingan. Melihat foto ini, tubuh Mandy Zimmer bergetar hebat, dan wajahnya langsung pucat pasi. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Harvey York dan Alexa Joyner akan bersama lagi, dan keduanya masih begitu ambigu. Lilian Yates meliriknya dengan probe, dan segera menjadi marah. "Kamu bajingan. Kamu benar-benar berlari menjadi wajah putih kecil. Tidak cukup memeluk paha putriku. Kamu bisa makan nasi lembut dan makan 2 perahu. Apakah kamu ingin mati?" Danilo Hoffman berkata dengan wajah ramah saat ini. "Bibi, mungkin aku salah membacanya. Tapi menurutku Harvey York tidak melakukannya dengan benar. Karena Harvey York terus mengatakan bahwa dia menyukai Mandy. Hanya saja kamu harus sepenuhnya menolak semua ambiguitas. Seperti apa dia sekarang?" Nana Hoffman juga berkata sambil mencibir. "Ya, menjadi penjilat anjing tidak profesional. Menjilat Mandy tidak cukup. Dan menjilat orang lain. Yang lain adalah Raja Laut. Kamu Harvey York adalah anjing laut. Mandy,
Saya pikir Anda harus menyerang saat setrika panas dan Anda harus benar-benar memutuskan hubungan dengan nama keluarga York. Kamu masih memiliki perasaan untuk orang seperti itu. Tidak bisakah kamu membayangkannya? Mandy Zimmer menatap Harvey York dengan wajah sedih. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dan berkata, Harvey York, ayo pergi dulu. Aku tidak ingin melihatmu untuk saat ini. Bab 4426. Senyum mencela diri sendiri muncul di wajah Harvey York. Dan berkata, Anda lebih suka mempercayai orang luar daripada saya. Mempercayaimu. Bagaimana kamu bisa membuatku mempercayaimu? Mandy Zimmer bergegas dengan mata indah menatap Harvey York. Foto itu tepat di depanku. Sekretaris saya juga mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana kamu ingin aku mempercayaimu? Nama keluarga adalah York. Aku terlalu percaya padamu sebelumnya. Harvey York sedang berpikir apa yang harus saya katakan. Saat ini, saya mendengar ketukan di pintu bangsal. Kemudian, beberapa detektif berseragam masuk dengan ekspresi serius. Orang-orang yang hadir melihat masa lalu secara tidak sadar. Detektif terkemuka memiliki 2 lencana di pundaknya. Dan berkata dengan sopan pada saat ini, Halo semuanya. Kami adalah detektif dari kantor polisi Jinling. Ini sertifikat kami. Lilian Yates melirik sertifikat dan menemukan bahwa itu adalah 2 detektif kecil. Dia hanya anggota staf. Dan tiba-tiba berkata dengan dingin, ada apa? Bukankah transkrip tentang kasus Hubert Quevedo sudah siap kemarin? Simon Zimmer juga berkata, itu benar. Apa yang harus dikatakan? Kami sudah membuatnya jelas. Apakah ada masalah? Detektif terkemuka tampak dingin dan berkata perlahan. Satu hal milik satu hal. Hubert Quevedo telah mencoba melakukan pelanggaran. Dan dia harus membayar harga yang pantas dia dapatkan. Tetapi tim penyelamat melukai orang-orang di depan umum dan bahkan memukuli Yamir Quevedo dengan gegar otak, yang sudah merupakan cedera serius. Selain itu, mayat adik laki-laki Yamir Quevedo, ditemukan. Kami memiliki bukti untuk mencurigai bahwa penyelamat, Danilo Hoffman, membunuhnya, Yamir Quevedo. Jadi, sepertinya saya harus meminta Danilo Hoffman untuk kembali dan bekerja sama dalam penyelidikan. Ekspresi Danilo Hoffman langsung berubah. Bekerja sama dengan penyelidikan. Wajah Lilian Yates berubah dingin saat ini. Bahkan jika Yamir Quevedo meninggal, itu karena dia pantas mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Bahkan jika Yamir Quevedo menderita gegar otak, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kami belum menandatangani surat kesepahaman. Memberitahu mereka syarat-syarat rekonsiliasi. Bawa orang-orang kita untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Apa lelucon? Nana Hoffman juga tegas. Ya, saudaraku adalah pahlawan. Dia adalah pria yang heroik dan orang yang benar. Jika dia bersalah melakukan ini, lalu siapa yang berani menyelamatkan orang? Kami belum menyelidiki petugas polisi Anda karena ketidakmampuan mereka. Jadi Anda ingin menargetkan para pahlawan. Apakah kamu ingin menjadi tidak tahu malu? Apakah itu yang Anda lakukan yang disebut pegawai negeri? Keluhkan. Saya pasti akan mengeluh. Saya akan pergi ke pemerintah untuk mengeluh bahwa Anda tidak kompeten dan tidak bermoral. Kamu harus percaya bahwa keluarga Jinling Hoffman kita memiliki kemampuan ini. Pada saat ini, Nana Hoffman pernah menunjukkan sikap yang benar dan bermartabat. Terlebih lagi keluarga Jinling Hoffman dipindahkan. Tujuannya adalah untuk menghalangi para detektif ini dan membuat mereka terlihat baik. Namun, detektif itu tidak takut. Tetapi berkata dengan tatapan serius, Anda akan mengeluh kepada kami. Tentu saja tidak ada masalah. Dan saya dapat menjamin bahwa kasus percobaan penyerangan Hubert Quevedo pasti akan ditangani sesuai dengan hukum Wang. Namun,
Gegar otak Hubert Quevedo dan kematian Yamir Quevedo sudah melibatkan kehidupan manusia. Dan keluarga Quevedo Real Estate Qinhuai dan putra mereka di belakang Yamir Quevedo juga terbunuh. Ini adalah rangkaian kasus yang sangat serius. Kami sekarang mencurigai Danilo Hoffman terkait dengan hal-hal ini. Kalau begitu dia harus bekerja sama dengan penyelidikan menurut hukum. Tolong jangan hentikan kami menangani kasus ini. Kalau tidak, saya akan bisa melakukannya dalam beberapa menit. Tuntut Anda karena menghalangi tugas resmi. Bab 4427. Nana Hoffman sejenak. Dan suaranya bergetar. Yamir Quevedo sudah mati. Miguel Quevedo dan putranya juga mati. Detektif itu tersenyum dan berkata, benda ini tidak bisa dipalsukan. Dan kami sangat meragukannya. Orang yang melukai Hubert Quevedo memiliki hubungan tertentu dengan dua insiden ini. Tapi jangan khawatir. Kami menangani kasus berdasarkan bukti. Bekerja sama dengan penyelidikan belum tentu bersalah. Danilo Hoffman sedikit menyipitkan mata pada saat ini. Dan kemudian menatap detektif itu dan berkata, apakah Anda benar-benar mengetahui siapa pembunuhnya dalam masalah ini? Danilo Hoffman merasa bahwa orang-orang di kantor polisi tidak boleh mengincarnya. Lagi pula, selama kantor polisi bertanya tentang transkrip Hubert Quevedo, harus jelas bahwa orang yang mengambil gambar itu bukan dirinya sendiri. Tapi dia tidak tahu siapa yang memiliki energi untuk membuat orang-orang di kantor polisi melupakan semua petunjuk dan mengambil orang yang paling tidak mungkin sebagai pembunuh sembarangan. Mungkinkah Harvey York, bajingan itu, memiliki energi untuk menghapus semua jejaknya dalam masalah ini? Jadi ketika Anda keluar untuk mengambil kredit, semua kecurigaan jatuh pada Anda. Pikiran ini melintas. Tetapi dengan cepat dibekap oleh Danilo Hoffman. Harvey York sangat arogan. Tetapi masalahnya adalah kantor polisi dan pemerintah adalah wilayah keluarga Parada yang tersembunyi. Dan keluarga Parada selalu memperhatikan kejujuran, keadilan dan keterbukaan. Bagaimana Harvey York bisa membiarkan Felipe Parada secara pribadi menghilangkan jejaknya? Pada saat ini, detektif dengan sopan memandang Danilo Hoffman dengan wajah aneh. Dan berkata, Danilo Hoffman, kami juga tahu bahwa Anda memiliki keluhan. Tapi aku benar-benar minta maaf. Kami membutuhkanmu untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Apakah itu catatan Miss Zimmer atau catatan Lina Pena? Itu membuktikan bahwa kamu bergegas ke Royal Club untuk menyelamatkan orang dan mengalahkan Hubert Quevedo menjadi gegar otak. Dengan energi Danilo Hoffman Anda, untuk menghindari balas dendam Hubert Quevedo pada Anda di masa depan, tampaknya masuk akal untuk membiarkan orang membunuh Yamir Quevedo dan Miguel Quevedo dan putra-putra mereka hanya dengan melakukan satu dan lain hal. Tapi tidak peduli apa. Ini adalah spekulasi kantor polisi kami saat ini. Apa faktanya? Anda harus bekerja sama dengan penyelidikan kami. Lilian Yates, saya tidak tahu keseriusan masalah ini. Tetapi saya masih berteriak keras saat ini. Danilo Hoffman, pergi dan bekerja sama dengan penyelidikan. Kami akan bersaksi untukmu. Kamu menyakiti Hubert Quevedo sebagai upaya terakhir. Selamatkan orang. Bahkan jika kamu terlalu defensif. Itu normal dan bisa dimengerti. Dan bagaimana mungkin orang sepertimu dituduh melakukan pembunuhan? Lina Pena akan bersaksi untuk Anda bahwa Anda putus asa untuk menyelamatkan orang pada waktu itu. Yah, tentu saja tidak akan ada yang lain. Jangan khawatir. Kami pasti akan membayarmu untuk menyewa pengacara. Yang paling penting adalah kamu adalah tuan muda ketiga dari keluarga Hoffman. Siapa yang berani membiarkanmu melakukan ini? Bukankah itu pot hitam? Lilian Yates dan Simon Zimmer. Anda saling berkata. Dan kantor polisi tidak bisa membantu Danilo Hoffman. Yang membuat kelopak mata Danilo Hoffman melompat.
Hanya dia yang tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak memiliki status setinggi itu di keluarga Hoffman. Dan keluarga Hoffman tidak bisa bertarung sampai mati untuknya dan keluarga Parada yang tersembunyi. Yang terpenting adalah ada orang-orang besar di belakang Miguel Quevedo dan putranya. Jika benar Miguel Quevedo dan putranya serta Yamir Quevedo mati di tangannya sendiri, maka para dewa tidak akan bisa menyelamatkannya. Diam-diam, pada saat ini, Nana Hoffman juga jelas menyadari keseriusan masalah ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap detektif itu dan berkata, "Tuan detektif, seberapa besar kemungkinan saudara laki-laki saya akan dihukum?" Bab 4428. Melihat wajah tampan Nana Hoffman, detektif itu ragu-ragu sejenak. Lalu berbisik, menurut pengakuan Hubert Quevedo, orang yang memberinya gegar otak adalah orang yang membawanya untuk membunuh saudaranya malam itu. Dan sekarang Hubert Quevedo buta karena saraf di otaknya tertekan. Tapi itu tidak masalah. Singkatnya, rantai bukti sangat cukup. Menurut hukuman hukum raja kita, penembakan tidak mungkin untuk melarikan diri. Sudah berakhir. Jadi, harap bersabar dan bersiaplah untuk pemakaman terlebih dahulu. Saat dia berbicara, detektif itu menghela nafas dengan menyesal. Sangat menyedihkan dan menyedihkan bahwa itu adalah pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Tetapi berakhir di titik ini. Hubert Quevedo buta. Orang yang memukulnya dengan gegar otak adalah orang yang membunuh Yamir Quevedo. Apakah rantai bukti cukup? Menembak tidak mungkin dijalankan. Mendengar kata-kata ini, Nana Hoffman benar-benar tercengang. Hancur. Benar-benar selesai. Siapa yang tahu bahwa mengambil kredit untuk hal besar seperti itu akan terjadi? Kemari. Bawa mereka pergi. Detektif yang memimpin tim berhenti berbicara omong kosong. Tetapi melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada orang lain untuk memborgol Danilo Hoffman. Yang sedikit linglung saat ini. Dan siap membawanya pergi. Tuan detektif. Salah paham. Benar-benar salah paham. Pada saat ini, Nana Hoffman bereaksi sepenuhnya. Dia bergegas dengan cemas. Dan berkata dengan keras, "Bukan saudaraku yang menyelamatkan orang malam itu." Lilian Yates dan Simon Zimmer tercengang pada saat yang sama. Bukankah orang yang diselamatkan Danilo Hoffman? Tidak. Sungguh tidak. Nana Hoffman menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Bukan saudaraku. Bukan. Harvey York. Harvey York yang menyelamatkan orang. Harvey York lah yang memukul Hubert Quevedo hingga gegar otak. Lina Pena. Cepat dan beritahu detektif bahwa kamu membuat pengakuan palsu. Itu karena kami memberimu 5 juta uang tutup mulut. Itu yang kamu katakan. Bagaimana bisa orang besar seperti kakakku membantu Harvey York menanggung hukuman mati? Apa yang kamu bercanda? Lina Pena tercengang. Dia tidak bisa memikirkannya. Segalanya berubah begitu cepat. Saya akhirnya mengalahkan hati nurani saya dan mendapatkan uang tutup mulut ini. Tetapi bagaimana saya bisa berakhir seperti ini? Harvey York yang menyelamatkan orang. Melihat situasi kacau di lapangan saat ini, Mandy Zimmer juga bereaksi. Dan Harvey York lah yang menyelamatkan orang. Wajah Lilian Yates dan Simon Zimmer juga sangat jelek. Bagaimana mungkin Harvey York? Bagaimana mungkin Harvey York? Ini membuat mereka, yang baru saja berbicara dengan benar. Bagaimana mereka akan bersikap selanjutnya? Detektif yang hadir sedikit mengernyit dan berkata, "Itu bukan yang kamu selamatkan. Jadi mengapa kamu membuat pengakuan palsu? Apakah kamu tidak tahu bahwa kejahatan seperti itu sangat serius?" Danilo Hoffman berkata dengan cepat pada saat ini. "Tuan detektif, ini saya. Saya dibutakan oleh pikiran saya untuk sementara waktu. Jika saya mengambil kredit ini di masa depan, saya bisa mendapatkan hati Mandy Zimmer. Aku salah. Tolong lepaskan aku. Jangan bilang siapa-siapa."
Aku menyelamatkan hidupku. Orang-orang. Aku akan dibunuh oleh orang-orang. Tangkap orang. Cepat dan tangkap Harvey York. Dia adalah pembunuh yang sebenarnya. Cepat dan bawa dia pergi. Beberapa detektif memandang Harvey York dan berkata dengan ragu-ragu, "Tuan York, Anda memukul kepala Hubert Quevedo malam itu." Gegar otak. Harvey York berkata dengan ringan, "Ini aku. Tapi sebaiknya Anda menelepon Felipe Parada tentang masalah ini. Jika ada kebutuhan, saya akan bekerja sama dengan penyelidikan." Dipahami. Jelas. Para detektif ini juga tahu bahwa Harvey York menyelamatkan Lisandro Parada. Dan kemudian salah satu dari mereka membuat panggilan telepon cepat. Dan kemudian dengan hormat mengundang Harvey York pergi. Dan memintanya untuk bekerja sama dalam membuat transkrip. Melihat perbedaan ini, semua orang yang hadir tercengang. Bab 4429. Melihat Harvey York pergi, Danilo Hoffman dan Nana Hoffman tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Tetapi pergi dengan cara yang kacau. Lagi pula, semua ini hari ini terlalu memalukan. Jelas mereka datang untuk merebut pujian. Tetapi pada akhirnya mereka harus mengakui rampasan mereka. Tidak peduli seberapa tebal kulit Danilo Hoffman. Dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Mandy Zimmer duduk di ranjang rumah sakit dengan pandangan kosong. Dengan ekspresi menyesal. Dia menyesal bahwa dia tidak sepenuhnya mempercayai Harvey York. Pada saat yang sama, dia ketakutan. Karena takut Harvey York benar-benar akan pergi dan membunuh untuk menyelamatkan dirinya dari kekhawatiran tentang masa depan. Tapi sekarang Harvey York dibawa pergi oleh kantor polisi. Meskipun dia sopan. Bagaimanapun juga itu adalah kantor polisi. Mandy, aku bilang kamu punya peluang bagus. Menantu laki-laki yang datang ke pintu. Seorang pria liar. Menyelamatkanmu sekali. Apakah kamu benar-benar berterima kasih kepada Dade? Melihat sikap putrinya yang murung, Lilian Yates langsung merasa tidak senang. Menantu dari pintu ke pintu. Apakah itu layak untuk Anda perhatikan? Jika kamu ingin aku mengatakannya, kamu harus memanfaatkan kesempatan bahwa kamu telah bercerai dan menemukan cara untuk menikah dengan keluarga kaya raya. Dengan dukungan keluarga kaya raya, kamu tidak akan berada di Mordu. Keluarga Jin sangat tidak berguna. Lihatlah manajemen cabang ke-9. Selain marah, apakah kamu mendapat manfaat besar? Mandy Zimmer sudah menyesalinya. Tetapi sekarang berkata dengan ekspresi kesal, "Bu, tidak seperti ini. Harvey York juga sangat baik padaku." Terus, Lilian Yates mencibir. Dari Niumhi ke Bakut. Dari Bakut ke Mordu. Ke Galicia. Ke Jinling. Setiap kali kamu mengatakan bahwa dia memperlakukanmu dengan baik. Tetapi pikirkan baik-baik. Apakah kamu mendapat manfaat? Dan apakah dia menghormati ibu mertuaku? Ketika Anda berada di Galicia, dia berkata bahwa jika Anda punya uang, mengapa Anda tidak melihatnya memberikan semua asetnya kepada saya? Apalagi yang bisa dia lakukan selain merusak perbuatan baikmu setiap saat? Sudah kubilang, dia menghentikanmu menikahi Johan Lehner. Tidak pernah menghentikanmu. Hal yang baik dengan Danilo Hoffman. Kemunculan detektif itu, meskipun dia mengetahui kebenarannya, sama saja dengan kehilangan wajah Lilian Yates. Itu bahkan menghancurkan rencana Lilian Yates untuk membiarkan Mandy Zimmer menikah dengan keluarga kaya raya. Pada saat ini, Lilian Yates, selain marah dan malu, semakin membenci Harvey York. York yang bermarga bukanlah hal yang baik. Jelas dia melukai seseorang sendiri. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dan membuat rencana untuk membiarkan Danilo Hoffman mengebornya. Kalau tidak kali ini, ada cukup bukti. Saya khawatir Danilo Hoffman akan tertembak. Harvey York. Bajingan ini. Dia membunuh orang. Bagi Lilian Yates,
Benar atau salah sama sekali tidak penting. Yang terpenting adalah membuat Mandy Zimmer dan Danilo Hoffman rukun dan mewujudkan mimpinya. Ini, Simon Zimmer agak ragu kali ini. Ini agak tidak masuk akal. Bukan. Kali ini, jelas bahwa Danilo Hoffman mengambil pujian pertama dan memutarbalikkan kebenaran kedua. Harvey York juga menjelaskan kepada kami bahwa kami hanya tidak percaya padanya. Bagaimana itu menjadi milik kami? Juga, Harvey York telah dibawa pergi oleh polisi sekarang. Saya tidak tahu apakah dia masih bisa keluar. Kita masih memfitnahnya di belakang. Bukan. Pada akhirnya, kami masih berutang permintaan maaf kepada Harvey York. Permintaan maaf. Permintaan maaf apa? Kita perlu meminta maaf kepada seorang pembunuh. Bisakah dia menjadi seorang pembunuh? Apakah dia tidak takut petir? Lilian Yates memarahi dengan keras. Bab 4430. Terlebih lagi, jika Anda ingin saya mengatakannya, Danilo Hoffman mendapat pujian untuk Mandy. Dia terlalu mencintai Mandy. Dia bisa dimaafkan. Lilian Yates bersikap kasar saat ini. Jelaskan untuk Danilo Hoffman. Di zaman sekarang ini, berapa banyak pria yang bersedia membayar harga berapapun untuk seorang wanita? Menurut pendapat saya, ini adalah orang nomor satu di dunia. Aku lebih suka mengecewakan dunia daripada kekasihku. Lewat sini dulu. Ada Pan An dan Song Yu. Dan sekarang ada Danilo Hoffman. Jelas. Untuk membiarkan Mandy Zimmer menerima apa yang dilakukan Danilo Hoffman, Lilian Yates juga tidak tahu malu. Ia secara langsung memperindah kenajisan dan aib Danilo Hoffman. Membuat orang merasa bahwa Danilo Hoffman adalah panutan dan panutan yang tergila-gila pada cinta dan berbakti demi kekasihnya. Simon Zimmer terdiam. Untuk pertama kalinya, dia merasa istrinya sedikit tidak masuk akal. Melihat bahwa dia telah membujuk Simon Zimmer, Lilian Yates memandang Mandy Zimmer penuh kemenangan. Dan berkata, Mandy, katakan padaku. Saat kamu masih lajang, jangan lewatkan Danilo Hoffman, Raja Berlian kelima. Baginya, Anda tidak hanya akan dapat menyingkirkan beban Harvey York, tetapi juga mendapatkan bantuan penuh dari keluarga Jinling Hoffman. Kalau begitu, kamu akan memiliki kesempatan untuk menjadikan cabang ke-9 sebagai cabang terkuat dari keluarga Jin di Mordu. Dan kau untuk menjadi kepala keluarga Jin di Mordu sudah dekat. Mandy Zimmer tampak kesal. Bu, jangan katakan itu. Aku tidak akan pernah menikahi Danilo Hoffman. Aku benar. Dia benar-benar tidak merasakannya. Merasakannya. Lilian Yates mencibir. Putri, apakah kamu masih berpikir kamu berusia 18 tahun? Apa gunanya menikah sekarang? Saya katakan. Perasaan tidak penting akhir-akhir ini. Uang adalah hal yang paling penting. Pada saat ini, Lilian Yates langsung menyatakan sudut pandangnya. Dia berharap putrinya akan tahu bagaimana melakukannya. Cepatlah dengan Harvey York bajingan ini berpisah. Cepatlah dan menikah dengan raksasa papan atas. Bu, bisakah kamu berhenti bicara? Mandy Zimmer sedikit mengernyit. Kamu tidak perlu khawatir tentang bisnisku lagi. Aku akan menanganinya sendiri. Bisakah kamu berhenti membicarakan aku dan Harvey York? Meskipun Lilian Yates ingin menegur Mandy Zimmer beberapa kali lagi, tetapi dia sangat menyadari temperamen putrinya. Jika dia terus seperti ini, saya khawatir Mandy Zimmer akan benar-benar pergi ke kegelapan. Oke. Ayo kita keluar dari rumah sakit dulu. Cepat dan selesaikan kontrak di tangan. Jangan terlalu asing dengan Danilo Hoffman. Bisnis perusahaan hilang. Lilian Yates berpikir. Menggunakan kontrak biarkan Mandy Zimmer memiliki lebih banyak kontak dengan Danilo Hoffman beberapa kali. Semakin banyak kontak, semakin banyak peluang bagi mereka berdua. Mandy Zimmer tidak tahu pikiran ibunya. Tapi dia merogoh kunci mobil di tasnya, mengemasnya,
dan meninggalkan rumah sakit sendirian. Dia memikirkan kantor polisi untuk melihat apakah Harvey York baik-baik saja. Kantor polisi Jinling. Harvey York bersandar di kursi di ruang interogasi. Minum secangkir teh yang dituangkan oleh Felipe Parada sendiri. Felipe Parada sedang berdiri di seberang Harvey York saat ini. Dan sambil minum teh, dia berkata, "Tuan Muda York, maafkan aku. Bawahanku bertindak ceroboh, menabrakmu, dan membawamu ke sini. Tapi Hoffman yang bermarga benar-benar memikirkannya. Untuk merampok kreditmu. Ini tidak pernah mati. Apakah kamu perlu menjadi saudara untuk membantumu mengundang orang masuk, sehingga kamu bisa pergi ke kelas dengan benar?" Omong-omong, ekspresi garang Felipe Parada jelas sudah tahu apa yang terjadi. Harvey York tersenyum sedikit dan berkata, "Direktur Parada, Anda adalah kepala polisi. Bisakah Anda lebih serius? Apakah saya pegawai negeri palsu?" Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.